Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di YouTube channel aku, Sela Sepeka Sari, bersama Nada Fitriani. Nah, pada episode kali ini Sela sama Nada nih bakalan ngebahas tentang bullying. Apa tuh bullying? Pernah nggak sih kamu ngalamin bullying dan gimana cara mengatasi bullying itu? Bakal kita bahas di sini. Nada, menurut Nada bullying itu apa sih? Menurut Nada nih bullying itu apa? Kalau menurut aku, bullying itu adalah keadaan di mana seorang merasa takut, tertekan, dan tersakiti baik secara fisik maupun mental. Tertekan dan tersakiti. Iya. BTW Nada pernah nggak sih mengalami itu, tertekan, tersakiti? Pernah nggak tuh? Pernah banget. Pernah banget. Pernah. Jadi dulu waktu aku masuk sekolah itu aku pernah di kayak apa ya? Kayak dikucilin gitu loh sama Kucilin? sama satu geng. Geng. Iya, mereka buat geng. Sampai buat geng. Sampai buat Haters geng. banget ya. Sampai buat geng, terus aku setiap aku kemana-mana, setiap aku misalnya ke kantin, ke musola, pasti mereka selalu kayak nyeletuk kata-kata yang Nggak enak ya? Iya, nggak Yang enak nyakitin? aku. Iya, misalnya sok cantik loh, kayak sok cantik loh, kayak mereka tuh nggak, aku tuh kayak sinis parah. Sampai aku sendiri apa ya, salah aku apa gitu loh. Masa nggak ada urusan sama mereka, tapi mereka malah kayak gitu. Sampai aku sendiri pun takut untuk keluar kelas. Sampai takut. Takut, ke Gila musola ya. pun takut. Jadi segitunya omongan sejahat itu, omongan orang sampai ngituin apa ya, mental seseorang gitu, sampai takut buat kemana-mana. Coba dong Nada ceritain lagi gitu kan, tadi Nada dibilang so cantik, terus ada cerita lagi nggak sih yang ngena gitu tuh di Nada? Coba Ya, kayak gimana jadi tuh? waktu itu kan apa sih namanya, aku di sekolah lagi latihan bagus lagi bagus, terus tiba-tiba ditelepon tuh sama orang, Ditelepon? lagi ya, telepon, halo ini Ratu Nada ya, kayak gitu. Kayak bukan dia doang yang ngomong, kayak lagi banyakan gitu loh. Terus aku apa sih kayak gitu, terus dia kayak gitu aja ngomong, tapi nggak ngomong apa-apa, cuma ini Ratu Nada ya, ini Ratu Nada ya gitu. Terus setelah itu aku ngeliat snap ada seseorang dari seseorang lagi telepon gitu. Ketahuan ya, Ketahuan jadi, oh ketahuan. ini kata aku kan, kayak gitu kan. Terus kalau misalnya aku lagi jalan gitu, pasti dia ngeliat aku nih langsung nyelotek kata-kata yang kayak gitu, kayak panjat kayak gitu, panjat kayak sampai bikin Instagram gitu lah. Instagram. Iya. Terus aku waktu kan lagi zaman-zamannya Saraha. Nah, terus ada tuh yang masuk misalnya ke aku, kata bilang gini, "Sok cantik loh." Tuh. Nggak bener ya, Iya. sampai segitunya ya. Ya bener, Banyak banget, iya. nggak satu kali aja. Banyak banget yang langsung cantik kayak gitu. Nada takut banget ya sih pas Takut kayak banget, gitu? tuh aku sampai sempet mau pindah sekolah. Pindah sampai ada Iya. pikiran untuk kayak gitu ya. Terus aku bilang kan ke orang tua, tapi nggak dibolehin. Tapi Bilang nggak kalau dibully? nggak. Pasti orang tua juga pasti bakal nggak terima lah. Iyalah, Siapa yang bakal. terima anaknya digituin? Tapi aku nggak bilang, dipendam sendiri. Aku emang tipenya suka gitu ya. Tapi sempet cerita nggak ke teman-teman ada? Sempat cerita ke teman dekat sampai nangis waktu di Nangis. sekolah ya. Nangis. Berarti nggak betah banget kali ya? Nggak di betah sekolah? banget, sumpah kayak neraka. Iya. Itu parah banget ya. Parah banget. Sampai aku ngerasa di sekolah tuh kayak semua orang benci aku, padahal enggak kali ya. Padahal nggak mungkin semua itu Iya. sampai kita overthinking gitu ya. Iya, overthinking banget. Jadi semua orang kita chat dia nggak suka sama kita. Aku aja bisa jalan di lapangan pengen cepet banget nyampe ke tujuan. Maksudnya kan iya, Oh, ya. iya tadi senis kayak gitu. Sempet ngobrol-ngobrol tadi juga ini ada bilang kalau Nada itu selalu bawa bekal, nggak pernah. Iya. Selalu Itu bekal. saking takutnya. takutnya keluar kelas nggak mau ke kantin. Nggak mau ke kantin. Sampai sholat pun di kelas nggak mau ke musola. Sholat di kelas. Terus wudhunya gimana? Oh iya, ada Wudhunya sholat iya. di depan ya. Heeh. Terus teman-teman yang lain sholatnya di masjid atau di kelas? Di masjid. Gila Nada, saking takutnya itu loh guys. Jadi janganlah ya kayak ngejatuhin mental seseorang gitu. Ini baru dibilang so cantik, maksudnya tuh pasti di luar sana ada yang lebih dari ini gitu, dan yang diginin aja sampai setelah itu gimana yang lain gitu kan. Cara Nada untuk menyelesaikan masalah Nada yaitu bullying itu dengan cara Nada ngapain sih? Apa ya, lakukan hal positif. Pokoknya jangan mikirin omongan itu. Jangan mikirin, tapi itu Nada kayaknya mikirin banget tuh sampai Iya. takut kemana-mana. Iya, waktu itu sempet kayak gitu kan. Cuma sadar diri kayak maksudnya Nggak mungkin oh, kayak iya, gitu terus harus gitu kayak ya. gitu terus. Janganlah masa gara-gara omongan orang kita jadi takut ngapa-ngapain. Jadi hidupnya tuh Jadi nggak ketakutan, iya, bener-bener benar ketakutan. stuck di situ ya. Bener. Maksudnya kenapa gitu loh sampai ada pemikiran buat membuli orang sampai segitunya gitu. Sampai segitunya, sampai Emang dia nggak mikir ya kalau dia di posisi itu. iya ya. Menurut Nada sendiri, kalau misalnya kita jadi korban nih, misalnya kayak tadi Nada ya, dibilang so cantik sampai
takut gitu. Nada perlu nggak sih ngomong ke orang tua atau mungkin ke teman dekat Nada, perlu nggak? Perlu sih, perlu banget Biar dapat dukungan iya, ya. dapat dukungan, terus kita juga biar nggak ada stres sendiri. Soalnya pasti kalau misalnya mendem sendiri pasti nanti overthinking sendiri, nggak ada solusinya kan, mikirin sendiri itu pasti bakal stres. Jadi harus butuh Harus, temen ya. juga buat cerita ya. Tapi kalau ke orang tua nggak perlu. Perlu sih sebenarnya, Perlu. cuma aku kalau itu nggak berani. Mungkin kalau misalnya udah ke fisik itu harus Harus ngomong banget, gitu ya. loh, karena kalau dibiarin malah keenakan gitu si bulinya gitu. Nah, untuk hal positif ya, pasti di balik ini ada dong hal positifnya. Menurut Nada apa sih hal positif yang bisa Nada ambil buat dari cerita Nada yang tadi itu? Jadi aku tuh dulu tuh suka kayak mikirin sama omongan orang lain gitu kan. Nah semenjak itu tuh aku belajar untuk tidak mendengarkan omongan orang lain. Pokoknya jangan sampai omongan orang itu jadi menghambat kita untuk berkembang. Omongan orang lain tapi dalam tanda kurung yang negatif Iya, ya. Kalau yang positif ya kita terima gitu. Dan dengan begitu juga Nada bisa belajar lebih sabar kali ya. Iya. Jadi kemarin Sela udah buat Instastory di Instagram tentang bullying. Jadi buat kalian yang mau ceritanya di-upload di sini, Sela akan pilih 2 cerita yang yang berbeda mungkin, tapi sama-sama temanya bullying yang akan Sela bacakan di sini gitu. Nah ini yang pertama ini karena orang yang nggak mau disebut namanya, jadi kita sensor namanya. Boleh dibacain? Ada kayak gini kan. Sel, aku pernah kena bully abis-abisan pas SMP. Awal mereka bully aku karena aku temenan sama orang yang pernah berantem sama salah satu dari mereka pas awal ospek. Karena aku sama teman aku itu kan satu kelas pas SD, jadi udah deket banget dan gak mungkin dong aku tiba-tiba gak mau temenan sama dia gara-gara hal sepele begitu. Singkat cerita, cowok-cowok yang bergeng itu malah lebih suka bully aku daripada dia. Cowok ya? Cowok. Oh ini cowok pengen cowok. Lanjut. Dulu aku tuh gak berani kayak sekarang Sel, aku tuh banyak takutnya dan selalu diem kalau ada masalah. Dari yang awalnya mereka bully dengan perkataan sampai nyuri uang jajan aku setiap hari. Parah banget. Yang lebih parah, pernah waktu istirahat salah satu dari mereka merangkak di sebelah aku. Terus dia angkat satu kakinya pas banget depan muka aku. Gila, itu udah masuk fair banget gak sih ya, walaupun belum kena ya, tapi itu udah kurang ajar banget, masalahnya cowok loh. Lanjut Nat. Aku cuma bisa diem Sel, di situ nangis sendirian. Mau ngelawan juga nggak sebanding. Mereka cowok semua, ada kali 9 orang. Oh. Aku cuma berdua. Aku 9 cerita ke orang. wali kelas aku, dia nggak percaya. Ya Allah. Padahal ada CCTV dan dia nggak mau cek. Ya Sumpah ampun. rasanya nggak pengen sekolah, nggak nyaman banget. Gila, bayangin gak sih itu? Iya, ya ampun. Udah kayak gitu cowok bahkan Bergeng ya, kayak gitu 9 orang. Bergeng 9 orang dan dia cewek cuma 2 orang doang. Lanjut Nat. Tapi dari pengalaman itu aku banyak belajar. Aku jadi tahu gimana cara ngadepin orang-orang kayak gitu. Jadi lebih berani kalau ada orang yang berbuat gak baik ke aku. Dan aku selalu percaya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Bener banget. Begitu juga mereka, tanpa aku harus buang-buang tenaga buat ngelawan, aku yakin Allah udah siapin pelajarannya bener. Wah, bener banget, ini sama banget sama Nada. Iya, Jadi, sama. tapi ini lebih parah ya dari Parah cara Nada. banget. Soalnya ini sampai kaki gitu, Iya, ke muka. Ya ampun, bayangin tuh Kenapa kalian. ya? Wali kelas sampai nggak percaya. Iya ya. Padahal tuh itu ada CCTV loh. Iya. Bayangin orang kalau udah ngelapor ke wali kelas gitu berarti Udah keterlaluan, udah ya. keterlaluan dan sakit hati banget. Emang ini udah keterlaluan banget ini. Bayangin ini SMA nggak sih, ini SMA SMP, bukan sih? SMP. Oh dia SMA juga ada cerita lagi. Mana sih? Oke ini ya, ini cerita kedua yang masuk yang salah pilih. Dulu ya ini aku punya teman dan teman aku itu nggak punya teman, jadi sikap dia itu kesannya berlebih untuk jadi pusat perhatian gitu. Jadi orangnya tuh caper gitu ya, si teman itu di dalam satu kelas itu aku yang dibully karena aku nggak bisa marah orangnya. Jadi dia tuh orangnya diem aja gitu, entah kenapa bisa gitu ya. Terus di dalam satu kelas kayak dia teriakin, awalnya tuh nama budenya diteriakin. Terus karena namanya hampir mirip sama Pak D, teman satunya. Terus makin lama makin jadi tuh, tiba-tiba bilang aku gendut. Oh ini udah ke apa sih namanya tuh? Ke badan, body shaming. Dia bilang gendut, dekil mukamu, jomblo, jomblo. Emang kenapa sih sama Iya, jomblo? kenapa sih jomblo? Tahu ya pacaran aja belum tentu bahagia loh. Iya. Dia bilang jomblo, pendek. Jadi dia tuh dibully sampai 1,5 tahun, dari awal sampai dia pulang sekolah ya dia dibully, dan makin lama makin ya udahlah bodo amat gitu, nggak mau tahu lagi. Akhirnya bodo amat ya kayak Nada gitu ya, udah bosen gitu ya. Dan saat itu jadi ngerasa banyak orang yang nyari perhatian demi diperhatiin dengan cara ngebully.
dia bilang gini, tapi ini tuh apa ya, mungkin dianggapnya kayak bercanda padahal bikin sakit hati. Jadi bisa dibilang lah bulian yang tanpa kita sadari itu terucap, yang justru bikin kitanya jadi sakit yang berlebih karena ya dianya nggak sadar ucapannya itu, tapi kitanya yang nanggung karena ucapan itu bikin kita sebel. Nah untungnya teman kelas yang lain nggak ikutan ngebully. Ada sih 12 orang Pak, ada sih 12 orang iya, temen yang lain gak kayak ngebully, tapi ada sih 12 orang. Banyak banget gak sih? Banyak banget ya. Satu aja bikin doang ya, bikin doang 12 orang loh. Tapi ya gimana, menurut mereka itu sebuah candaan, terus orang lain pada ketawa. Ya udahlah, emang aku anaknya bodo amat dan semuanya dibercandain ya, jadi nggak bisa marah. Nah oke, terus dia langsung ngomong lagi, aduh nggak tahu deh, sharing aja. Aslinya sih malu mau bilang kayak gini, tapi ya udahlah, emang bentuk dan badanku kayak gini, ya ampun jangan kayak gitu. Jadi itu kan jadi orang cuma diomongin gitu, awas loh nanti bisa-bisa dia ini di atas kamu gak sih, malah ntar kamu yang minta kerjaan dia gitu kan. Udah berputar, udah itu berputar. Yang penting aku yang gak ngehina balik. Nah ini penting ya, gak ngehina balik ya, gak ngomong itu balik. Dan percaya deh semua itu ada masanya, kapan kita dibully dan kapan kita disanjung. Semangat aja, asal jangan langsung underestimate ke orang lain. Roda selalu berputar. Kalau kita dijahatin sama yang lain, kita nggak boleh jahat balik, tapi malah kasih aja seluruh tubuh kita buat dibully. Seluruh tubuh kita malah itu pasrah gitu ya, maksudnya pasti dia bakal capek sendiri. Ya sih, ini sama kayak kamu, sama kayak yang tadi juga pasti capek sendiri. Aduh apaan sih, malah ceramah. Maaf ya Shell, ini saya curhat kayak gini. Ini dari beberapa ceritanya emang sama sih ya. Menurut Nada gimana sih cara keluar dari ini? Karena Nada juga keluar dari ini, keluar dari dalam lulus ya kan? Ini maksudnya susah banget sih kalau iya. masih satu circle, susah banget. Tapi tetap harus keluar sih men, karena nggak mungkin diginiin terus gitu loh. Apalagi kayak tadi udah sampai kaki ke atas mukanya tuh nggak sopan banget loh, apalagi seorang laki-laki ya. Gimana ya, laki-laki tuh masa kayak gitu ya, harusnya lindungin ya. Dan Nada juga dibully juga sama laki-laki kan? Iya, sama laki juga yang menghindar dari mereka, dari lingkungan mereka ya. Iya. Terus kalau misalnya mereka ngomongin kita jelek, ya udahlah gitu, sabar aja. Tapi kalau misalnya keterlaluan ya udah harus lapor gitu, harus cerita sih, yang penting harus cerita. Jangan sampai hidup sendiri tertekan kan, nanti jadi stres gitu ya, jadi stres gitu. Nah ada nggak nih sesuatu yang mau disampaikan nih buat subscriber saya yang mungkin sekarang lagi menjadi korban bullying atau apalah gitu? Coba dari diri aku sendiri sih kayak gini ya, misalnya ibarat kita jadi coklat kan enak, lezat, pasti ada aja kan orang yang suka sama coklat. Bener. Sama aja kan, sama halnya kayak kita udah baik sama orang, kita udah baik nih misalnya sama orang, tapi tetap aja ada orang yang gak suka sama kita. Bener ya, walaupun ya coklat ya, mau manis apapun, kalau ada yang gak suka ya tetap gak suka gitu. Terus intinya harus gimana tuh? Suka sama diri sendiri, suka sama diri sendiri dan melakukan yang terbaik, maksudnya tetap jadi orang baik, walaupun dianya nggak baik gitu. Bukan nggak baik ya, belum baik mungkin ya, karena apa ya, semua orang tuh pasti berubah lah gitu. Dan kayak tadi Nada juga, akhirnya temen Nada juga minta maaf kan, mengakui kesalahannya gitu. Dan gini deh, kalau menurut saya ya, kita lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, nah itu teman-teman Nada, orang tua Nada apalagi kan, itu tuh pasti orang-orang yang sama kayak Nada, sama baiknya dan bisa respect Nada gitu. Jadi gimana ya, kita tuh give and give aja, jadi selalu memberi tapi nggak usah ngarep balik gitu ya, mas feedback baik, karena nggak semua orang kayak Nada gitu, misalnya nggak semua orang pemikirannya kayak Nada gitu. Jadi ya udah, Nada kasih yang terbaik, Nada dibully, Nada nggak usah dengerin, Nada sabar aja, nanti juga orang itu capek sendiri juga gitu kan. Oh iya, jangan sampai kita jadi kayak mereka. Oh iya, jangan sampai jadi pelaku ya. Iya. Soalnya sama aja, ngapain, maksudnya sama aja. Apa bedanya? Kita sama mereka kalau kita ngelakuin yang sama. Bener banget. Nah, kalau dari Salah sendiri, itu cara menanggapi orang yang seperti itu people gonna hurt you if you let them hurt you. Jadi intinya gimana ya, omongan buruk mereka mau kita tangkep atau enggak nih,
misalnya nih kayak tadi kan Nada dibilang so cantik ya, ya udah kalau misalnya Nada mau nangkep, oh iya ya berarti gue so cantik ya, berarti besok gue mau apa, gue nggak pakai bedak dah, gue mau pakai masker dah biar nggak kelihatan. Nah itu kan apa ya, berarti Nada kayak yang mereka omongin gitu. Tapi balik lagi ke diri Nada apa mau buang jauh-jauh omongan itu atau gimana gitu, karena yang mereka nih sejahat itu karena mereka nggak tahu Nada dan perjuangan Nada. Mungkin Nada tiap malam nangis gitu, tiap malam ketakutan akan besok sekolah kayak gimana. Yang tahu diri Nada sendiri, yang tahu diri kamu sendiri itu diri kamu. Jadi kamu tahu kan siapa yang bisa nyelamatin diri kamu? Ini diri kamu sendiri gitu. Jadi diri sendiri yang bisa nyelamatin diri kamu. Nah mungkin kita udah ada di penghujung videonya. Mungkin ada kalimat terakhir Tips gitu ya. Tips buat mereka. Tips dari aku sih yang pertama, jadiin caci mereka itu sebagai motivasi. Yang kedua, introspeksi diri sendiri. Mungkin ada aja kan omongan dari mereka yang benar. Jadi kita juga bisa Evaluasi ya. evaluasi diri sendiri. Terus yang ketiga itu berdoa untuk mereka dan untuk kebaikan kita sendiri. Berdoa aja Biar baik-baik. sadar ya, biar sadar jangan yang jelek. Terus abaikan Abaikan omongan mereka. Terus yang kelima itu banyakin apa ya, istighfar, Banyakin ibadah. mendekatkan diri kepada Dan kita Allah. nggak suka overthinking. Terus gak overthinking, terus gak ada kecemasan juga ya, karena emang nih bulannya Iya, bener-bener bikin cemas banget ya. Nah, Takut. jadi di sini nih lihat yang kalian ini kasus-kasusnya tuh, kalian bisa baca sendiri kan sampai ada yang meninggal cuma gara-gara dibully doang gitu. Nah, Nada sendiri tuh ada nggak sih cara apa ya, mungkin balas dendam gitu versi Nada gimana tuh? Versi Nada elegan ya. balas dendam elegan gitu kan, gimana tuh gimana? Caranya ya kita tunjukin sama prestasi kita tunjukin kalau kita itu nggak seperti apa yang mereka omongin. Nah jadi emang benar sih balas dendam elegan itu dengan cara membuktikan diri kita itu jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi fokus aja gitu ya. Nggak seperti apa yang mereka Iya bener banget. Jadi itu juga terjadi sama Sela karena gimana ya, mereka akhirnya malu sendiri gitu. Kalau misalnya kita udah lebih baik dari diri kita yang sebelumnya itu, mereka akan malu gitu. kalau misalnya kita malah lemah doang gitu pasti mereka senang. Bener Karena mereka berhasil kan? membuat kalian ya gitu. Jadi intinya harus berani, pokoknya berani deh, itu intinya paling penting berani sih, berani keluar dari zona itu. Oke, makasih ya Nada ya udah datang ke rumah Sela bela-belain buat kalian ya, buat motivasiin kalian karena ternyata dia juga pernah dibully, saya juga dan teman-teman yang di DM Sela yang masuk DM-nya ke Sela juga ternyata pernah dibully sampai tadi ya, kaki ke muka, ya ampun itu parah banget. sih. Tapi pokoknya kalian nggak boleh jadi pelakunya dan jangan mau juga jadi korbannya. Nah, mungkin cukup sekian video dari kita. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau request videonya bisa kalian komen di sini. Mau kita bahas tentang apa? Mungkin mau sama Nada lagi atau mau saya bawain bintang tamu yang lainnya. Jadi tunggu video selanjutnya. Dadah. Your name I'm living low as we get down and a roll below. Caught up in